Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di sini ya, memenuhi kegiatan kita, rutinitas kita, yakni kegiatan P2K2 atau pertemuan kelompok dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Mungkin masih banyak kesibukan di sawah, Bu ya. Di kebun sekarang sudah panen ya, panen, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk kegiatan P2K2. Terima kasih Bu ya. Nah, di sini mungkin masih ada yang ingat materi minggu kemarin, bulan kemarin, masih ada yang ingat? Kita kemarin membahas masalah apa? Hak anak kalau nggak salah. Masalah hak anak. Oke, nah jadi ibu-ibu gimana? Sudah dilaksanakan hak-haknya di rumah? Hak anaknya sudah Ya, dipenuhi? Bu. Sudah dipenuhi ya. Jadi hak kemarin ada 4 ya. Yang pertama hak hidup, yang kedua hak perlindungan, yang ketiga hak tumbuh kembang, yang keempat hak apa? Partisipasi. Oke, nah jadi keempat hak itu harus kita penuhi Bu-ibu ya, karena kita selaku orang tua yang baik, karena nanti kasihan anak-anaknya kalau tidak mendapat keempat hak tersebut ya. Jadi diusahakan untuk lebih baik lagi Bu ya. Jadi di rumah harus tetap dilaksanakan, dipenuhi hak-hak anak tadi. Nah, gimana kira-kira materi yang bulan kemarin, asik tidak? Asik Bu. Asik ya. Nah, untuk hari ini materi pertemuan kita bulan ini tidak kalah lebih asik dari bulan kemarin. Kita akan membahas masalah lansia. Nah, di sini ada yang punya orang tua di rumah. Udah ada Bu pastinya. Ada ya, orang tua di rumah ya, entah mungkin itu nenek atau ibu ya. Kalau punya orang tua di rumah atau lansia, ibu tahu nggak apa sih arti lansia? Seseorang yang berusia 60 atau di atasnya. Seseorang yang sudah berusia 60 tahun atau di atas 60 tahun. Nah, itu kira-kira sudah tua ya, sudah bisa dipanggil nenek. Benar tidak? Ya. Sudah dipanggil nenek. Nah, kalau sudah dipanggil nenek itu otomatis sudah lansia. Benar kata Ibu tadi, karena dia sudah memasuki umur 60 tahun ke atas. Nah, di sini ada flip chart pertama. Kita bisa lihat pengertian lansia sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998. Nah, bahwasanya ya ayat 2 lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun dengan catatan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Nah, di sini catatannya maksudnya kalau untuk di komponen PKH itu harus usia 70 tahun ke atas. Jadi kalau 60 tahun berarti dia memang sudah lansia Ibu, tapi belum bisa mendapat bantuan PKH karena ketentuannya itu harus di umur 70 tahun ke atas kalau untuk mendapatkan bantuan PKH. Ya, benar kata Ibu tadi 60 tahun. Tapi kalau untuk mendapat PKH harus berapa tahun Ibu? 70 tahun ke atas. 70 tahun ke atas. Ya, nah di sini ada batasan-batasan dari lansia tadi Ibu ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Healthy Organization, ya batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 golongan ibu-ibu, ya. Berarti ada golongannya lansia, bukan keseluruhan bisa disebut lansia, tidak. Tapi ada golongan-golongannya. Untuk yang pertama ada usia pertengahan, yakni dari umur 45 sampai umur 57 tahun. Berarti itu masih pertengahan, belum termasuk dalam kategori lansia. Nah, yang kedua ada lanjut usia umur
sampai 74 tahun. tahun ya. Selanjutnya lagi adalah lanjut usia tua dari umur 75 sampai 90 Tahun. 90 tahun. Nah, kalau lansia sangat tua itu sudah di atas 90 tahun. Nah, di sini di kelompok ini kira-kira yang mana yang ada di rumahnya? Lansia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? 90. Kalau untuk 90 berarti dia sudah masuk lansia sangat tua. Mungkin dalam kegiatannya tidak bisa lagi ibu-ibu ya. Jadi tidak produktif lagi. Jadi kegiatannya sudah harus dibantu keluarga. Mungkin cara makannya, cara tidurnya, cara buang air besarnya, buang air kecil itu sudah harus bantuan dari anak-anak cucunya. Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tingkatan lanjut usia yang ada di rumah ibu-ibu sekalian ya. Nah, jadi batasan-batasan umur ini ibu bisa lihat ya. Nah, dari batasan-batasan ini ibu-ibu di sini ada nanti ya, ada perubahan fisik, psikis ya, dan perubahan sosial sesuai dengan tingkatan Usia. golongan lanjut usia tadi. Jadi mungkin akan berbeda ibu ya, dari lansia yang pertengahan dengan lansia sangat tua, mungkin perubahan fisik, perubahan psikisnya itu akan berbeda ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat sendiri kira-kira di rumah, kalau misalnya orang tua saya umurnya 60 tahun, kira-kira perubahan fisiknya baru apa ya? Rambutnya sudah memutih atau belum? Nah, jadi itu jangan disamakan dengan yang lansia sangat tua. Kira-kira paham ibu yang masalah lanjut usia? Paham, Bu? Paham ya, batasan umurnya sudah tahu? Sudah. Sudah tahu. Oke, kalau sudah tahu berarti kita harus apa? Harus paham betul ya bahwasanya di rumah kita itu sudah ada atau belum yang lansia ya. Nah, selanjutnya ada di flipchart yang kedua. Di sini ada tertulis ya, sudah tertulis tulisannya apa itu? Mengapa harus peduli kepada lansia. Nah, di sini ada yang sudah tahu kenapa alasan kita harus peduli terhadap lansia. Sesuai dengan yang di sini boleh Ibu silakan baca. Ibu Rini? Itu ya Bu, Amanat Undang-Undang 13 tahun 1998 Ya. tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Oh, Nah, itu ya bahwasanya kenapa kita harus peduli terhadap lansia itu sudah diatur ya, bahwasanya itu sudah amanat undang-undang ibu-ibu ya, sudah amanat undang-undang kita harus peduli terhadap lansia. Jadi bukan kehendak kita sebagai manusia saja ya, kepedulian kita terhadap orang tua tidak, berarti sudah ada amanat dari undang-undang ya nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, berarti ibu-ibu ya, lansia itu masih punya hak ibu ya. Jadi bukan mentang-mentang sudah lansia nanti ibu abaikan, keinginan mereka diabaikan, tidak dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi berarti kita tidak melaksanakan amanat yang diberikan oleh undang-undang dan amanat yang diberikan oleh Allah tadi, bahwasanya kita harus menjaga orang tua kita dengan baik, terlebih lagi kalau sudah diatur di undang-undang. Nah, di sini apa haknya? Berarti lansia itu punya hak yang sama dengan kita, Bu ya. Jadi, haknya apa? Dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lansia itu masih punya hak dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi, jangan sampai nanti orang tua ya, lansia di rumah kita abaikan dalam hal-hal kemasyarakatan. Misalnya mungkin ada kegiatan apa ya kalau untuk masyarakat ya,
apa kira-kira posyandu lansia mungkin ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin akan mengikut sertakan para lansia. Nah, selanjutnya ada lagi ya, kira-kira yang mana ini akan kita baca. Oke, gini nah. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kenapa harus peduli? Bahwasanya lansia itu sudah apa? Sudah terlebih dahulu membesarkan kita, mendidik kita sehingga bisa berdiri sampai dengan saat ini bisa tegak di sini dengan kondisi sehat, dengan kondisi beriman ya, kondisi bertakwa dan berbahagia. Itu berkat apa? Berkat apa? Didikan dan yang dibesarkan oleh orang tua kita dengan kasih sayang. Nah, sekarang giliran kita, ibu-ibu ya, giliran kita untuk memberikan kasih sayang yang mungkin sudah tercurah dari kita dalam kandungan hingga detik ini ya, itu sudah giliran kita untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua kita ya. Jadi jangan sampai nanti ibu benci dengan orang tua ya, dengan lansia di rumah, mentang-mentang dia sudah bau ya, sudah tidak nafsu makan, nanti ibu marah-marahin ya. Jangan ya ibu-ibu ya. Ya, Tidak durhaka, boleh, Bu. ya. Berarti kalau sudah melanggar, itu sudah penelantaran siapa? Penelantaran hak si lansia. Nanti ibu akan mendapat hukuman kalau melanggar. Jangan sampai Bu ya. Nah, selanjutnya satu lagi ya. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang ya. Nah, kalau ibu-ibu sudah lihat orang tua di rumah, coba bayangkan ya. Bayangkan posisi ibu mungkin di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, entah mungkin itu 30 tahun yang akan datang. Berarti itulah posisi yang akan kita rasakan nantinya ya. Jadi kalau kita sudah peduli terhadap lansia sekarang, terhadap orang tua sekarang, insya Allah nanti pada saat kita posisi lansia, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan merawat kita sama dengan kita merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Karena seperti pepatah, bagaimana kalau kita menabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita sudah memberikan kasih sayang kepada lansia, kepada orang tua, insya Allah nanti anak cucu kita akan kembali membalas dengan kasih sayang dan kebahagiaan ya. Kira-kira bagaimana? Setuju tidak apa yang disampaikan di sini? Setuju banget, Bu. Setuju ya. Bagaimana ibu-ibu di rumah? Sanggup untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua lansia di rumah? Sanggup ya? Sanggup, Bu. Jangan sampai nanti mungkin akan keberatan. Kalau keberatan boleh kita flashback lagi, kita kembali